Ya, untuk grafik fungsi kuadrat, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara menggambarkan suatu grafik fungsi kuadrat. Contoh, gambarlah grafik fungsi kuadrat dari fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 1. Jadi, fx di sini sama dengan kita mencari nilai y pada sistem koordinatnya. Fx sama dengan y sama dengan negatif 3x kuadrat plus 1. Langkah pertama yang kita lakukan adalah tentukan nilai x-nya terlebih dahulu. Tetapi jangan mencari nilai x yang terlalu tinggi supaya memudahkan dalam menghitung dan memudahkan saat menggambar grafik. Untuk di sini saya akan memilih misal untuk x sama dengan negatif 2. Ya, saya coba memasukkan nilai x-nya sama dengan negatif 2. Maka y sama dengan, kita hitung, negatif 3 kali negatif 2 kuadrat. Ingat x-nya kita ganti dengan negatif 2 ya di sini. Ditambah 1 sama dengan negatif 3 dikali negatif 2 kuadrat. Negatif 2 kita kuadratkan menghasilkan negatif 2 kali negatif 2 hasilnya 4. Negatif 3 kali 4 ditambah 1. Hasilnya yaitu negatif 3 kali 4. Negatif 12 ditambah 1. Hasilnya, ingat negatif sama aja hutang. Kemudian positif kita bayar ya. Berarti kita masih punya hutang 11. Atau negatif 11. Kemudian untuk selanjutnya, untuk x sama dengan negatif 1, maka y sama dengan negatif 3 kali negatif 1 kuadrat ditambah 1. Maka negatif 3 negatif 1 kuadrat hasilnya tetap 1 ya, ditambah 1 sama dengan negatif 3 dikali 1 tetap negatif 3, kemudian ditambah 1. Negatif 3 ditambah 1 sama dengan negatif 2. Nah, nanti kita lanjutkan lagi. Di sini kita dapatkan untuk nilai x sama dengan negatif 2, berarti x-nya kita dapat negatif 2, y-nya kita dapatkan negatif 11. Untuk yang ini kita dapatkan x-nya berapa? Negatif 1. Kemudian untuk y-nya kita dapatkan negatif 2. Jadi dapat titiknya negatif 2, negatif 11, negatif 1, negatif 2. Ya, lanjut untuk perhitungan selanjutnya. Kita misalkan untuk x yang selanjutnya yaitu 0. Ketika x kita ganti 0, maka kita masukkan nilai x di sini 0. Kita hitung 0 kuadrat 0 ya tetap. Kemudian kita kalikan negatif 3 hasilnya 0, kita tambahkan 1. Maka hasilnya sama dengan 0 ditambah 1, hasilnya 1. Di sini kita dapatkan nilai x dan y-nya, yaitu x-nya 0, y-nya kita dapatkan 1. Salah. Y-nya kita dapatkan 1. Nah, selanjutnya kita ambil untuk nilai x sama dengan 1, maka nilai y-nya sama dengan negatif 3 dikali 1 kuadrat ditambah 1. Kita lihat 1 kuadrat tetap 1, kemudian negatif 3. Ini hasil dari negatif 3 dikali 1 ya, ditambah 1. Hasilnya negatif 2. Maka di sini kita mendapatkan nilai x, y-nya yaitu x-nya 1, y-nya negatif 2. Ya, untuk yang selanjutnya kita pilih x sama dengan 2. Kita hitung untuk x sama dengan 2, kita masukkan di sini, maka 2 kuadrat hasilnya 4, kemudian 4 kita kalikan negatif 3 hasilnya negatif 12. Jangan lupa tambahkan 1 sesuai dari soal tadi.
Kemudian negatif 12 ditambah 1 sama dengan negatif 11. Kita dapatkan Y-nya negatif 11. Maka kita dapatkan X-nya 2. Kemudian Y-nya negatif 11. Kita sudah dapatkan 5 titik di sini. Ya, untuk yang selanjutnya kita akan menggambarkan grafiknya seperti apa. Nah, tahap pertama kita lihat dulu untuk nilai X negatif 2 dan Y negatif 11. Kita tentukan titiknya. X negatif 2, kemudian Y-nya negatif 11. Kita dapatkan titiknya di sini. Yang selanjutnya X negatif 1, Y negatif 2. Maka titiknya adalah di sini. Dan yang selanjutnya untuk X 0 dan Y 1. X-nya 0, Y-nya 1. Ini 0 ya di sini. Y 1. Kita dapat titiknya di sini. Selanjutnya X 1 dan Y negatif 2. X 1, Y negatif 2. Nah, kita dapat titiknya di sini. Berikutnya 2, negatif 11. X-nya 2, Y-nya negatif 11. Kita dapat titiknya di sini. Nah, ketika kita sudah mendapatkan titik-titiknya, maka kita hubungkan titik-titik tersebut ya. Sebentar. Ini mungkin kurang rapih. Ya. Nah, kalau diteruskan nanti grafiknya itu dia akan terus ke sana. Kita sambungkan. Nah, kurang lebih gambar grafiknya seperti ini ya. Jadi ini adalah grafik dari fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan negatif 3x kuadrat plus 1. Selesai. Untuk yang selanjutnya yaitu tentang mencari nilai sumbu simetri dan nilai optimum fungsi kuadrat. Sebenarnya untuk mencari nilai sumbu simetri itu sama aja mencari nilai X, dan nilai optimumnya itu adalah mencari nilai Y atau fx-nya. Mencari nilai Y atau fx-nya pada saat apa? Yaitu pada saat di titik balik di sini. Di titik balik di sini. Kalau sudah ada gambarnya, kita bisa menentukannya, yaitu langsung berapa titik baliknya di sini. Berarti untuk titiknya di sini yaitu di titik X-nya sama dengan 0, kemudian Y-nya sama dengan 1. Maka kita dapatkan nilai sumbu simetrinya, yaitu X-nya sama dengan 0. Ini untuk sumbu simetri. Nilai sumbu simetri. Kemudian untuk nilai optimumnya yaitu sama aja nilai Y-nya. Maka nilai optimumnya kita dapatkan Y sama dengan 1. Itu kalau sudah ada gambarnya, maka kita dapat langsung menentukan dengan cara melihat titik baliknya. Namun, gimana kalau misalkan tidak ada gambarnya, hanya ada fungsi kuadrat yang kita ketahui? Ya, untuk mencari nilai sumbu simetri dan nilai optimum dari suatu fungsi kuadrat, jika tidak ada gambar, maka kita bisa menggunakan rumus berikut. Untuk mencari nilai sumbu simetri, rumusnya yaitu X sama dengan negatif B per 2A. Untuk nilai optimumnya yaitu sama dengan Y sama dengan negatif B kuadrat min 4AC per 4A. Siapakah B, siapakah A, siapakah C? Tentu kalian masih ingat bahwa suatu persamaan kuadrat
itu biasanya kita tuliskan dalam bentuk AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk fungsi kuadrat ini, yaitu kita cari siapakah A. A adalah koefisien dari X kuadrat. Kita dapatkan di sini untuk contoh kita, yaitu X kuadrat koefisiennya untuk A-nya. Kita dapatkan negatif 3, koefisien dari X kuadratnya, negatif 3. Kemudian kita lihat plus BX, berarti B adalah koefisien dari X. Kita lihat, tidak ada variabel X di sini, maka B-nya sama dengan 0. Untuk C adalah konstanta yang tidak memiliki variabel. Kita lihat di sini C-nya adalah 1, positif ya. Maka kita dapatkan C-nya 1. A sama dengan negatif 3, B kita dapatkan sama dengan 0, C-nya sama dengan 1. Setelah itu kita tinggal memasukkan nilai-nilai tersebut ke dalam rumusnya. Untuk nilai sumbu simetri, kita coba ya. Berarti untuk nilai X-nya yaitu negatif B, B-nya 0, per 2A, A-nya tadi adalah negatif 3. Maka kita dapatkan nilai X-nya adalah di sini negatif 0 per negatif 3. 0 mau dibagi dengan angka berapapun, hasilnya akan tetap 0. Kita dapatkan X-nya sama dengan 0. Selanjutnya untuk nilai optimum, kita masukkan rumusnya di sini, yaitu negatif B kuadrat. B tadi kita dapatkan 0 ya. Maka 0 kuadrat dikurang 4. A-nya tadi kita dapatkan negatif 3. Kemudian C-nya yaitu 1. Per 4A. 4 kali negatif 3. A-nya negatif 3. Setelah itu kita hitung. Maka di sini 0 kuadrat tetap 0 ya. Kemudian 4 kali negatif 3, hasilnya negatif 12. Tunggu, di sini ada negatif ya, kita langsung kalikan saja dengan negatifnya. Kita anggap 4-nya negatif. Negatif 4 kali negatif 3, hasilnya positif 12 kali 1, tetap positif 12 ya. Ya, kemudian yang bawah 4 kali negatif 3, hasilnya negatif 12. Setelah itu, maka hasilnya adalah, jangan lupa untuk tetap menuliskan negatif di sini ya. 0 ditambah 12, hasilnya 12. Kemudian per negatif 12. Lihat, negatif dibagi negatif, hasilnya nanti positif ya. Kemudian 12 dibagi 12, 1. Maka hasilnya adalah positif 1. Ini untuk nilai Y-nya. Dari hasil perhitungan tadi, kita dapatkan untuk nilai sumbu simetri atau nilai X-nya, kita dapatkan 0. Kemudian untuk nilai optimumnya, dari rumus kita dapatkan Y sama dengan 1. Hasil yang kita dapatkan sama dengan hasil yang kita dapatkan pada gambar di grafik tadi. Jadi ini adalah caranya untuk mencari nilai sumbu simetri dan nilai optimum jika hanya diketahui persamaan kuadratnya saja. Kita bisa langsung pakai rumus, tidak harus menggambarkannya dulu. Ya. Untuk yang selanjutnya yaitu menentukan nilai A dari suatu gambar grafik fungsi kuadrat. Perhatikan untuk di gambar ini, yaitu kita lihat untuk di gambar yang berwarna merah. Ya, menentukan nilai A itu bisa kita lihat dari suatu grafik dengan melihat titik puncak atau titik baliknya. Siapakah A yang dimaksud? A itu maksudnya adalah koefisien dari X kuadratnya. Nah, untuk grafik yang berwarna merah, kita lihat ya, ketika suatu grafik fungsi kuadrat itu titik puncaknya maksimum,
yaitu berada di atas. Ini untuk titik puncaknya berarti maksimum ya. Maka nilai A-nya adalah kurang dari 0. Dapat kita lihat di situ ada keterangannya, Y sama dengan negatif X kuadrat min 5X min 4. Kalau dilihat dari persamaannya, nilai A-nya adalah negatif 1. Berarti pernyataannya sesuai, yaitu bahwa nilai A akan kurang dari 0 jika grafiknya memiliki titik puncak maksimum. Ya, berarti di sini A-nya adalah negatif 1. Berarti negatif 1 adalah negatif 1 itu kurang dari 0. Kemudian untuk titik puncak, ketika titik puncaknya minimum, seperti gambar yang warna hitam itu, grafik yang warna hitam yang di tengah, ketika titik puncaknya minimum maka dia memiliki nilai A lebih dari 0. Perhatikan di situ, dia memiliki nilai A lebih dari 0. Di situ ada keterangan bahwa grafik tersebut memiliki persamaan Y sama dengan X kuadrat ditambah 2X. X kuadrat ditambah 2X, berarti koefisien dari X kuadratnya adalah 1. 1 itu lebih dari 0, berarti tepat ya. Ketika titik puncaknya minimum, maka nilai A-nya itu lebih dari 0. Kemudian yang gambar selanjutnya, yang berwarna navy atau biru ya, mungkin di sini biru dongker. Di sini titik puncaknya itu minimum. Ketika titik puncaknya minimum di bawah ini, maka nilai A-nya itu lebih dari 0. Kita lihat untuk Y-nya sama dengan X kuadrat min 3X ditambah 2. Koefisien dari X kuadrat adalah 1. Benar, berarti A-nya lebih dari 0. Tetapi bagaimana jika suatu grafik tidak ada keterangan persamaan kuadratnya atau fungsi kuadratnya? Yang selanjutnya yaitu tadi bagaimana jika misalkan grafiknya tidak ada keterangan fungsi kuadratnya. Seperti yang saya perlihatkan ini, kita tahu sebuah grafik dan kita disuruh menentukan nilai A. Apakah nilai A-nya lebih dari 0 atau kurang dari 0? Coba dilihat titik puncaknya atau titik baliknya. Di sini maksimum atau minimum. Kita lihat titik puncaknya ternyata maksimum di atas nih ya. Dia naik, berarti di atas. Maka dia memiliki titik puncak maksimum. Ketika titik puncak maksimum, maka nilai A-nya adalah kurang dari 0. Apakah ini benar? Coba kita lihat. Grafik ini merupakan grafik yang tadi kita sudah buat ketika di sebelumnya, di penjelasan sebelumnya. Di sebelumnya persamaan dari grafik ini yaitu Y sama dengan negatif 3X kuadrat ditambah 1. Maka untuk nilai A atau koefisien dari X kuadrat yaitu negatif 3. Negatif 3 itu kurang dari 0. Maka benar, berarti nilai A-nya atau koefisien dari X kuadratnya kurang dari 0. Nah, begitu caranya. Semoga bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Ya, untuk penomorannya tentukan dari grafik yang paling kiri, itu nomor 1 ya. Kemudian ke kanan 2, 3, 4, dan 5.